Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki dan pada video kali ini guys, gua mau bahas saham-saham yang belum naik guys. Ya. Jadi tadi pagi atau hari ini guys ya. Hari ini gue mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya kira-kira ada berbagai macam pertanyaan sih guys yang datang ke DM gua. Ini kita ngobrol santai aja ya guys ya. Hari ini tanggal Tanggal 24 September pukul 21 lewat 18 menit. Tapi kalau misalkan lu menonton video ini, mungkin ya guys, mungkin lu di hari di hari Kamis lah, di hari Kamis. Di hari Rabu. Nah, seperti yang kita tahu guys, di IHSG saat ini memang sudah mencapai angka 7.700. Ya, dan banyak saham-saham yang posisinya saat ini sudah berterbangan gitu ya. BCA, kemudian Astra juga yang tadinya di 4.300, BRI tadi sempat menyentuh 4.100 ya. Banyak ya, banyak yang sudah terbang. Nah, gue dapat pertanyaan karena memang salah satu saham yang gue pegang kan Bluebird waktu waktu gue update portofolio sebelumnya ya. Bang, ini udah naik ke 2.000. Ya, gue bilang di beberapa video-video sebelumnya, Bluebird ada potensi loh mencapai angka 2.000. Paling nggak akhir tahun. Ternyata belum akhir tahun udah mencapai 2.000. Gimana bang, masih punya saham Bluebird nggak? Gue bilang, gue udah nggak punya. Jadi buat lu yang nonton video ini, gue sekalian jawab pertanyaannya ya. Gue udah nggak punya saham Bluebird karena memang gue belikan ke saham-saham yang lain. Nah, kemudian ada juga yang nanya, bang, gue punya uang sekitar 22 juta. Ya, mau buat beli apa ya? Karena bingung nih, udah pada naik gitu. Nah, sekarang gua akan menyampaikan ya guys, ada beberapa saham-saham yang tentunya saham-saham ini yang pernah gua bahas. Jadi yang gua nggak bahas kemungkinan ya gua nggak akan cantumkan di sini. Yang gua cantumkan ada 10 saham yang belum naik ya, menurut versi gua dan versi teman-teman yang ada di Instagram gua. Karena begini guys, ketika gue dapat pertanyaan itu gue buat story. Ketika gue buat story, gue tanyain ke teman-teman gue, ya karena kan emiten di Bursa Efek Indonesia itu ada 800 emiten. Dan akhirnya gue tanyakan ke teman-teman gue, menurut kalian apa nih yang belum naik? Nah, banyak, ada yang jawab ini, ada yang jawab itu, tapi gue akan pilih 10 saham yang menurut gue dan teman-teman ya belum naik ketika saat ini banyak saham berterbangan. Nah, yang pertama jatuh kepada, ini kita nggak ngomongin perusahaan ini bagi dividen atau enggak ya guys ya. Jadi yang sahamnya belum naik, berarti yang dicari ya lebih ke arah capital gain. Yang pertama itu ADMR. ADMR jelas dia bukan perusahaan yang membagikan dividen, tapi melihat prospeknya, ya seharusnya ADMR ini punya prospek yang cukup bagus ke depannya. Dan sampai saat ini memang sahamnya masih di situ-situ aja, masih di angka 1.100. Dia belum turun, belum naik juga. Market belum mengapresiasi karena memang ya perusahaan ini salah satu faktornya belum bagi dividen aja, kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari valuasinya, valuasi secara pair, dia pairnya ada di angka berapa sih? 6,65, 6,66 ya guys ya. Kalau PBV-nya dia udah mahal lah, nggak murah-murah amat lah, 2,71. Tapi ya dia sideways aja sekarang, jadi dia belum naik. Ya untuk dalam jangka beberapa waktu ke depan ya, 1 tahun 2 tahun ke depan ADMR ini menarik. Kemudian yang kedua IPCC. Nah ini guys, IPCC dia juga belum kemana-mana guys, masih masih mondar mandir aja, dia di angka 680, 685, 690. Kayaknya buat ngehit 700 itu sulit ya. Mungkin investor juga masih banyak yang menunggu di laporan keuangan kuartal 3 tahun 2024. Tapi ini perusahaan bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Jadi ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan lah ya untuk perusahaan yang rutin bagi dividen kayak IPCC. Jadi yang kedua adalah IPCC. Nah, 10 emiten ini guys ya, 10 emiten ini adalah emiten-emiten yang berasal dari sektor yang berbeda. Kemudian ini ada DKFT. Nah, ini juga pernah memang gua nggak bahas secara rinci guys DKFT, tapi pernah gua bahas di sektor nikel.
Hari ini roboh ya. Dan tentu saja karena dia roboh artinya semakin menarik. DKFT ini masalahnya memang dia lagi kesulitan mencari mitra strategis untuk beroperasinya smelter DKFT itu sendiri. Tapi sebenarnya dia perusahaan yang menarik karena cukup punya cadangan batu bara yang besar lah. Karena dia produksi batu bara lagi, sorry. Kok batu bara sih gua ngomongnya? Nikel ya, dia per tahun bisa produksi sekitar 2 juta ton. Di kuartal 2 ini dia baru produksi sekitar 300 ribu ton. Nanti kita coba lihat di kuartal 3 dan kuartal 4. Tapi valuasinya murah, PER-nya juga kecil banget. PER-nya sekarang ada di angka berapa tuh? 2,20, PBV-nya ada di angka 0,87. Jadi yang ketiga adalah DKFT ya guys ya. Kemudian yang keempat adalah HAIS. Nah, HAIS ini perusahaan perkapalan pengangkut batu bara. Ya mungkin bukan mungkin ya, ada yang lain juga, cuman batu baranya, porsi batu baranya tuh gede banget, lebih dari 90%. Di saat TPMA udah naik ya, TPMA sebenarnya belum naik-naik banget, tapi kalau kita lihat dalam jangka panjang TPMA tuh udah naik loh guys. TPMA itu udah year to date aja dia udah naik. Kalau HAIS ya guys ya, HAIS year to date itu dia belum naik, malah cenderung turun. Jadi HAIS termasuk saham yang belum kemana-mana. Kemudian ada Elite ya, Elite juga masih di bawah 110. Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir dia membagikan dividen payout ratio yang cukup besar ya, dan prospeknya pun juga kalau dilihat bagus. Gue pernah bahas juga Elite, silahkan lo nonton videonya. Itu yang kelima. Dan ini guys, kalau misalkan lu mau lihat data ya, list data laporan keuangan dari tahun 2020 kuartal 1 sampai seterusnya, lu bisa menghubungi ke 081883412696. Mungkin gua membacakannya kecepatan ya guys ya, karena tadi ada yang nanya di kolom komentar, "Bang, nomornya berapa nih gua nih?" 081883412696, atau lu mampir aja ke @lk perusahaan. Dia menjual data guys, dia bukan berlangganan ya, dia menjual data seluruh emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia per kuartalnya di angka 25.000. Per 6 Oktober nanti akan naik menjadi 50.000 guys. Jadi menurut gua 25.000 untuk satu kuartal. Berarti kalau lu mau beli dari kuartal 1 tahun 2020, lu perlu ngeluarin 450.000 tuh. Sehingga lu bisa dapat full dari tahun 2020. Dan lu nggak perlu nunggu YouTuber atau influencer guys. Lu mau ngecek saham apa, ada datanya. Ya, kemudian nanti lu bisa lihat dia asingnya akumulasi berapa banyak ya. Nih total asingnya berapa, lokalnya berapa, ya kan, perusahaan asingnya, perusahaan lokalnya berapa. Ini Hexa lagi gua ketik. Lu tinggal ganti ITMG misalkan udah berubah. Nah, berubah kan. Jadi lu bisa langsung hubungi itu aja ya. Nah, sekarang yang keenam guys ya, Elite. Kemudian yang keenam adalah PRDA. PRDA dari emiten kesehatan yang masih berkembang, masih bisa bertumbuh. Ya, kita tinggal menunggu update kuartal 3 tahun 2024. Dividennya juga besar, dividen payout rasionya biasanya ada di angka sekitar 60%. 60% si manajemennya sudah menyampaikan bahwa biasanya dia menghormati dan berterima kasih kepada para stakeholder, shareholder maksud gua, berterima kasih dan menghormati shareholder. Jadi dia membagikan dividen payout ratio biasanya 60%-an pro dia. Kemudian KIN. Nah, ini perusahaan energi baru dan terbarukan. Dan harusnya kalau misalkan masuk musim hujan guys ya, ini kan udah bulan ber nih guys. Harusnya KIN ini diuntungkan, karena kenapa? Debit air, volume air ini KIN produksi listriknya bisa meningkat, sehingga dia kan juga baru dapat kontrak dari PLN kan 1,2 triliun kalau gua nggak salah nilainya. Jadi KIN itu yang ketujuh. Kemudian ada Akra. Akra sudah naik di angka 1.500 ya, tapi kata teman belanja saham di Instagram, bisa itu Bang naik lebih tinggi lagi. Jadi Akra ini naik hari ini cukup besar di angka 2%, karena kenapa? Kalau gue lihat sih ada kena sentimen peresmian smelter Freeport yang diresmikan oleh
Presiden Jokowi, smelter Freeport-nya ini ada di JIIP, ya, kawasan ekonomi khusus yang dikelola oleh Akra bersama dengan Pelindo. Jadi harusnya kalau misalkan memang itu udah besar, ya nanti akan berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya dan berpengaruh juga kepada Akra. Gitu guys. Jadi itu belum terbang, belum balik lagi lah. Kemudian ada POWR. POWR juga gue perhatikan dia lama sideways ya guys ya. Memang kalau dilihat setrum dari PLN-nya berkurang, tapi POWR ini juga dia punya keunggulan di mana perusahaan-perusahaan yang ada di POWR itu bergantung sama POWR. Dan dia kan juga terus menambah fasilitas pembangkit listrik tenaga surya kan. Harusnya kalau itu terus dilakukan dan konsisten dalam beberapa tahun ke depan, net profit margin dari POWR ini bisa lebih kecil guys. Karena dia nggak ketergantungan lagi terhadap, dia kan pembangkit listrik tenaga gas ya. Dia banyak beli gas tuh dari ya Pegas, dari Pegas. Dia juga beli batu bara ya. Batu bara itu POWR itu beli dari Adaro kalau gue nggak salah. Adaro sama Antang Gunung Meratus. Antang Gunung Meratus berarti BSSR kan. Dia pemasoknya tuh ke POWR. Sama terakhir guys, Avia. Nah ini guys, Avia ini memang lagi di hajar sama isu pabriknya kebakaran. Cuman sekelas Avia yang dinahkodai oleh Hermanto Tanoko ya harusnya nggak kesulitan dengan hal tersebut karena ya dia penguasa pangsa pasar di Indonesia dalam chat itu di angka ya 40%-an kalau gua nggak salah, 30-40%-an. Dan IKN juga menjadi salah satu pasarnya dia karena manajemen menyampaikan wilayah dekat IKN itu dikuasai oleh si Avia itu sendiri gitu guys. Jadi ini nih 10 saham yang mungkin bisa lu cek, lu pelajari lebih lanjut ya. Gue cuma ngasih tahu doang nih berdasarkan pendapat gue pribadi dan teman-teman dari Belanja Saham. ADMR ini di bidang pemurnian aluminium mineral ya. ADMR juga dia menjual batu bara kokas, batu bara metalurgi. IPCC ya dia perusahaan bukan perkapalan, terminal. Kemudian ini nikel, HAIS ini perkapalan, Elite ini teknologi, PRDA ini kesehatan, KIN energi baru dan terbarukan, Akra distribusi bahan bakar minyak, bukan cuma buat mobil ya guys ya. Untuk kapal-kapal juga guys, makanya ada perusahaan perkapalan kalau gue nggak salah HAIS Nelly apa TPMA gitu ya, beli bahan bakarnya dari Akra juga gitu. Beban di laporan keuangannya ada tuh, di bebannya dia beli dari Akra lebih dari 10%. POWR ini dia pembangkit listrik sama kawasan ekonomi, dan Avia dia cat. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.